Apa itu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Tulis, Allah bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Masih pertanyaan Allah, pertanyaan Allah tentang Lailatul Qadar. Pertanyaan Allah tentang Lailatul Qadar menunjukkan agungnya perkara tersebut. Saya ulangin. Yang kedua, Allah bertanya kepada siapa? Kepada kita semua. Apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan Allah tentang Lailatul Qadar menunjukkan agungnya, besarnya perkara tersebut. Sini, Azil sini. Sini kamu, sini aja. Kamu kecil. Nah, duduk. Udah? Udah ya? Yang kedua ini diambil dari ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu, artinya adalah tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Di dalam ayat yang kedua ini Allah bertanya kepada umat manusia, kepada umat manusia, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan Allah ini menunjukkan agungnya, besarnya Lailatul Qadar. Sudah, Allah nggak bertanya kecuali pertanyaan itu mengandung makna yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik dari berapa? 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Saya ulangi, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 nolnya berapa? 1000. Yang kecil mana? Yang kecil. 1000 nolnya berapa? Yazid, 1000 nolnya berapa? 5, 3. Oh, Masya Allah. Ya, sekarang saya jelaskan. 1000 bulan kita ganti dengan tahun. 1000 bulan, tulis, kalau diganti dengan tahun jadi berapa? Jadi berapa? Tulis. Nah, 1000 bulan kalau diganti dengan tahun jadi berapa kemarin? 83
tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu satu malam. Satu malam. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar, misalkan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman satu malam itu setara dengan segini, 83 tahun 4 bulan. Setara seperti itu. Siapa yang kakeknya atau neneknya umurnya 83? Ada yang kakeknya 83 yang sudah kita bahas kemarin? Ada enggak? Enggak ada. Paling 60-70 tahun umurnya. Makanya kalau misalkan ada seorang hamba yang tidak mendapati Lailatul Qadar, itu sangat rugi sekali. Di malam Lailatul Qadar dia motoran ataupun habis isya langsung tidur gara-gara buka puasanya terlalu banyak makan, tidur dia habis isya. Atau misalkan nongkrong sama temennya di warung kopi, nggak tahu apa yang dibicarakan, ataupun main game di bawah, di lantai bawah main game. Ada berapa orang tuh main game dia begini, kanan kiri, kanan, ini musuhnya di atas, di kanan, di atas, musuhnya di kiri, dibunuh. Itu kalau sudah seperti itu rugi kalian. Kalau di malam Lailatul Qadar dihabiskan dengan main game, Masya Allah rugi. Belum sampai di situ, baterainya sudah habis, HP-nya baterainya sudah habis, dicas sambil main game. Waduh, udah bawa ke masjid, bawa HP main game. Ya, berapa tadi 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Sekarang ini 83 tahun kalau diganti dengan malam, kalau diganti dengan malam, berapa malam? Berapa malam? Ayo, berapa malam? Ayo, berapa malam? 60.000 malam. Coba ini 60.000 malam. Nih 60.000 malam. 60.000 malam, nolnya ada berapa? Kamu, nah ini ya, 4 apa 5? 4, ya. Siapa yang sanggup ibadah satu malam saja, habis isya sampai subuh? Siapa yang sanggup? Jarang sekali ada yang sanggup ibadah satu malam, dari habis isya tarawih sampai subuh, menjelang berbuka, menjelang sahur sampai jam 4 misalkan. Siapa yang sanggup? Sedikit sekali. Makanya apalagi kalau kita ibadahnya segini, nggak ada yang sanggup. Ini 60.000 malam itu, ini lebih baik kalau kita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Paham ya?
1000 bulan berapa tahun? Saya ulangin, 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. 1000 bulan berapa malam? 60.000 malam. Lailatul Qadar terjadi kapan? Cuman satu kali, cuman satu malam. Satu malam setara dengan 60.000 malam. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau melakukan ibadah satu malam pahalanya 60.000 malam? Siapa yang nggak mau? Angkat tangan yang nggak mau siapa? Kamu Bani? Ya, makanya saya bilang kalau tidak mendapati Lailatul Qadar itu rugi sekali. Udah ya. Saya hapus ini. Sudah kan? Tolong dinyalain lampunya. Kamu yang tahu lampunya, yang ikhwan di situ. Nyalain lampunya. Alano. Semuanya lampunya dinyalain karena gelap ini. Semuanya. Nah, kemudian setelah ini yang ketiga ini diambil dari ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Allah mengatakan apa? Lebih baik. Bukan pahalanya bukan segitu, tapi lebih baik. Pahalanya bahkan lebih, bisa dilipat gandakan lebih dari 1000. Ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang ketiga. Yang keempat, para malaikat. Tulis, para malaikat. Dan pemimpinnya turun ke dunia. Nah, saya ulangin. Yang keempat, para malaikat dan pemimpinnya turun ke dunia. Ngapain turun? Siapa pemimpin para malaikat itu siapa? Siapa pemimpinnya para malaikat itu siapa? Malaikat Jibril. Para malaikat dan pemimpinnya turun ke dunia. Ngapain? Ngapain turun ke dunia? Tulis. Dengan membawa kebaikan, keberkahan dan doa. Saya ulangin, para malaikat dan pemimpinnya turun ke dunia dengan membawa kebaikan, keberkahan dan doa. Kebaikan itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Keberkahan itu apa? Yaitu keberkahan adalah kebaikan yang terus datang, tidak habis-habis. Itu namanya kebaikan. Nah, para malaikat tadi dan pemimpinnya turun ke dunia dengan membawa kebaikan, keberkahan dan doa.
Berapa, sekarang saya tanya, berapa jumlah malaikat yang turun? Kemarin sudah kita bahas. Berapa jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar? Berapa jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar? Berapa jumlahnya? Iya, benar. Masya Allah. Jumlahnya adalah, jawabannya adalah lebih banyak dari pasir-pasir yang ada di dunia. Jawabannya adalah lebih banyak dari pasir yang ada di dunia. Sekarang kalau misalkan saya ambil pasir bangunan itu, ambil satu pakai telapak tangan ini, kita ambil ini sudah ada pasirnya. Siapa yang sanggup menghitung berapa jumlah pasir yang ada di telapak tangan? Siapa yang tahu? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sekarang kalau misalkan ada truk pasir membawa pasir, truk pasir yang datang ke Masjid An-Naba, truknya gede membawa pasir, dia kalau sudah jalan kan pelan kan, nggak bisa jalan ya, membawa pasir. Berapa jumlah yang dibawa pasirnya? Berapa? Ini pasirnya yang ada di dunia semuanya, mau di negara Amerika, New York, Cina, Indonesia, Jepang, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Kutub Utara, Kutub Selatan, semuanya yang ada itu jumlahnya lebih banyak turun ke dunia. Coba bayangkan, bisa dibayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa. Udah, itu dia. Para ulama menjelaskan seperti itu. Nih, poin yang keempat ini, para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu ayat yang keempat. Bunyinya gimana? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemudian yang kelima terakhir, waduh, waktunya sudah habis cepat banget, sudah setengah jam. Yang kelima, Allah sebutkan, tulis, Allah sebutkan dengan kata apa? Kata apa? Salam. Allah sebutkan dengan kata salam. Apa salam maksudnya? Ayat yang kelima bunyinya gimana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah sebutkan dengan kata salam. Artinya apa? Salam itu artinya apa? Artinya sama dengan keselamatan. Salam artinya sama dengan keselamatan. Maksudnya keselamatan apa? Keselamatan, tulis keselamatan dari
siksa dan azab Allah. Allah sebutkan dengan kata salam, artinya keselamatan, yaitu keselamatan dari siksa dan azab Allah. Itu sudah 5 keutamaan Lailatul Qadar yang ada di dalam surat apa? Al-Qadar. Ayatnya berapa? 5. Berarti kalau ayatnya 5, keutamaannya juga ada 5. Sudah ya. Ini sudah, harusnya pembahasan ini kemarin, cuman kalian nggak nulis. Sudah, hari ini kita sudah apa pembahasannya? Ini pembahasan hari Senin sudah ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Di jadwal apa jadwalnya? Siapa yang tahu? Di jadwal apa? Kalian nggak lihat jadwal? Saya lihatkan. Nih, hari ini kita hari Rabu, yaitu kapan disyariatkan puasa. Nah, pembahasan kita kali ini, hari ini adalah kapan disyariatkan puasa. Tulis, kapan disyariatkan puasa. Tulis, kapan disyariatkan puasa. Nah, sekarang apa jawabannya kalau kita ditanya sama teman kita ataupun ditanya sama adik kita? Kakak, Mas, kapan disyariatkan puasa itu kapan ya? Apa tuh jawabannya? Siapa yang tahu? Kapan disyariatkan puasa? Siapa yang tahu? Yaitu, tulis, yaitu pada tahun 2 Hijriyah. Kapan disyariatkan puasa? Jawabannya adalah yaitu pada tahun 2 Hijriyah. Sekarang berapa tahun Hijriyah? Sekarang tahun berapa? Sekarang ini, tahun ini berapa Hijriyah? 1444. Kan kita sering lihat di jalan itu, di pinggir jalan, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriyah. Artinya sudah 1444 tahun yang lalu, di zaman Nabi SAW diwajibkan puasa.
Udah. Kemudian diwajibkan puasa pada tahun 1400 diwajibkan puasa pada tahun 2 Hijriah. Kemudian di zaman Nabi, tulis di zaman Nabi berpuasa berapa kali? Berpuasa Ramadan ya. Di zaman Nabi berpuasa Ramadan 9 kali. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berpuasa Ramadan berapa kali? 9 kali. 9 kali. Ditulis Nabi berpuasa waktu itu 9 kali. Ya. Nah, berapa kali tadi Nabi berpuasa Ramadan? 9 kali. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Nih. Sebelum tahun kedua Hijriah. Kita akan membahas sejarah puasa. Yaitu sebelum tahun 2 Hijriah. Ada sejarahnya. Sejarah puasa, tulis sejarah puasa. Saya langsung tulis aja. Ada 3 tahapan. Sejarah puasa itu ada 3 tahapan. Ini sebelum tahun 2 Hijriah ya. Waktu itu ada 3 tahapan. 1, pertama kali Allah menyuruh umat manusia berpuasa. Yang pertama kali, tahapan 1 adalah diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Tahapan pertama, waktu Allah menyuruh umat manusia diberikan pilihan. Boleh berpuasa, tulis boleh berpuasa dan boleh berbuka atau tidak puasa. Boleh berpuasa dan boleh berbuka, tidak puasa. Nah, itu 1. Tahapan yang pertama diberikan pilihan. Boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Berarti enak dong yang tidak berpuasa. Enggak. Bukan sampai di situ aja. Ini yang tidak berpuasa nih. Yang tidak berpuasa wajib, tulis wajib memberikan 1 orang miskin setiap hari. Nih,
Saya ulangin, yang tidak berpuasa wajib memberikan satu orang miskin setiap hari. Kalau puasanya 1 bulan, dia tidak puasa selama 1 bulan, berarti memberikan kapan? Setiap hari 30 kali orang miskin. Hari pertama 1 orang miskin, hari kedua 1 orang miskin, sampai begitu seterusnya sampai hari ke 30 wajib memberikan kepada 1 orang miskin. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang tidak puasa. Paham ya? Paham? Ya. Kemudian yang kedua, nah, tahapan yang kedua diwajibkan puasa. Nih, puasa. Yang pertama diberikan pilihan, yang kedua diwajibkan puasa. Tulis, tapi bagi yang tidur sebelum maghrib saya ulangin, diwajibkan puasa, tapi bagi yang tidur sebelum maghrib, tidak boleh berbuka sampai hari berikutnya. Nah, saya ulangin, diwajibkan puasa, tapi bagi yang tidur sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib tidak boleh berbuka sampai hari berikutnya. Misalkan contoh waktu kita puasa pertama kali. Kapan puasa waktu pertama kali? Hari apa? Hari Kamis. Itu biasanya habis zuhur sudah mulai lemes, sudah mulai lapar, perutnya sudah sakit. Ya udahlah, aku tidur aja lah. Tidur dia, tidur sampai terbenamnya matahari atau sampai adzan maghrib, nggak bangun gara-gara kelaparan. Maka kewajiban dia waktu bangun setelah maghrib tetap melanjutkan puasa di hari kedua. 2 hari jadinya puasanya. Paham? Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Gini aja. Misalkan sini, misalkan Alano hari Kamis dia sudah puasa Ramadan yang pertama 1. Jam 2 siang dia sudah makan sahur, sudah minum. Tiba jam 2 siang, jam 2 siang sudah lihat, buka ke dapur, ada apa ya di dapur ya? Oh, ada tahu bakso, ada KFC, ada sirup marjan, ada es buah, ada kolak, ada gorengan. Aduh, lapar. Daripada lapar, Alanu akhirnya tidur jam 2 hari Kamis waktu itu. Tidur
nggak ada yang bangunin sampai azan maghrib. Tiba-tiba kok sudah azan ya, Alano lihat jam, oh sudah jam azan, sudah maghrib nih. Nah, kalau sudah maghrib maka dia tidak boleh berbuka, Alano tidak boleh berbuka sampai hari Jumat, hari berikutnya. 2 hari dia puasa. Paham? 2 hari dia puasa. Itu tahapan yang kedua. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang yang ketiga. Nah, ini dia yang ketiga. Yang ketiga adalah diwajibkan puasa dari kapan? Dari kapan? Dari terbitnya fajar subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Diwajibkan puasa dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya itu seperti kita ini, kita sahur jam 4, sahur jam 3, ada yang sahur jam 2. Nanti kalau sudah adzan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita menahan puasa sampai adzan maghrib. Kalau sudah adzan maghrib kita boleh makan, boleh minum, boleh berbuka, boleh apa saja. Nah, yang ketiga ini diwajibkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Titik. Tulis lanjutannya, tahapan terakhir, tahapan ketiga ini, tulis tahapan ketiga ini menghapuskan, tulis tahapan ketiga ini menghapuskan hukum 2 tahapan di atas. Saya ulangin, tahap ketiga ini menghapuskan 2 hukum. Saya ulangin, tahap ketiga ini menghapuskan hukum 2 tahapan di atas sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Saya ulangin, tahap ketiga ini menghapuskan hukum 2 tahapan di atas sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah 2 tahapan yang tadi, yang pertama dan yang kedua ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku yang mana? Tahapan yang ketiga. Apa itu tahapan ketiga? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Paham sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Siapa yang enggak jelas? Siapa yang ketinggalan tulisannya angkat tangan, yang ikhwan. Yang ketinggalan tulisannya angkat tangan.
Semuanya lengkap nggak yang ikhwan, yang laki-laki? Lengkap nggak tulisannya? Yang ini tadi. Kamu mana? Sini. Sampai mana kamu? Hasbi, maju. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak saya apa-apain. Sini. Sampai mana? Oh, lengkap kok. Lengkap kok, ngapain? Kemudian yang akhwat, siapa yang ketinggalan tentang masalah khairah? Khairah kan? Siapa lagi yang ketinggalan? Nanti khairah bisa lihat temannya ya. Temannya siapa? Temannya khairah siapa biasanya main-mainnya, yang lari-lari sukanya? Lari-lari kalau habis bimbel. Ya, lihat temennya boleh. Paham ya sampai sini, paham? Kemudian masih ada waktu nih. Sebentar. Sekarang yang terakhir, pembahasan terakhir 10 menit lagi. Ya udah. Setelah kita tahu kapan disyariatkannya puasa, kemudian sejarah puasa, sekarang yaitu pembahasannya berikutnya adalah apa? Syarat puasa. Syarat puasa. Pembahasan berikutnya adik-adik semuanya yaitu syarat puasa. Masih ada 9 menit lagi. Syarat puasa. Tulis. Syarat puasa. Apa maksudnya syarat puasa itu, apa maksudnya? Siapa yang tahu? Tulis ya. Syarat puasa. Syarat puasa itu apa sih? Yaitu siapa saja yang tidak masuk kategori berikut ini, maka tidak wajibkan berpuasa. Itu maksudnya. Syarat puasa itu apa sih?
yaitu nanti kita akan sebutkan 1, 2, 3. Siapa saja yang tidak masuk ke golongan 1, 2, 3 ini, di bawah ini nanti insya Allah, maka tidak diwajibkan puasa. Paham? Itu namanya syarat. Ada 3. 1, Muslim. Wajib bagi orang yang berpuasa adalah orang Muslim. Wajib bagi orang yang berpuasa adalah orang Muslim. Muslim, kamu nggak tahu Muslim? Muslim itu beriman kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi, kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah masuk Islam. Muslim, kebalikannya Muslim siapa? Lawannya apa? Kafir. Orang kafir kalau dia puasa sah atau enggak? Enggak sah. Tidak sah puasa orang kafir. Orang kafir itu ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Hindu dan yang lainnya. Nah, kafir tidak wajib berpuasa, tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, masih ada waktu 4 menit lagi. Yang kedua, berakal dan balik. Yang kedua syaratnya adalah berakal dan balik. Apa lawan berakal? Siapa yang tahu lawannya berakal apa? Orang gila. Nah, lawannya berakal itu orang gila. Orang gila tidak diwajibkan puasa. Yang sukanya ngomong sendiri, pokoknya nggak waras, sukanya ngomong sendiri. Ataupun misalkan diajak ngobrol nggak nyambung, diajak berbicara sama Alano misalkan, nggak nyambung dia. Nah, itu orang gila. Orang gila kalau dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Sekarang yang balik itu apa sih? Siapa yang tahu balik itu apa? Ada 3. Tanda-tanda balik itu ada 3. 1, umurnya 15 tahun. 15 tahun itu 1. Tanda-tanda balik umurnya 15 tahun. Siapa yang sudah 15 tahun? Yang laki aja, saya tanya yang laki, yang ikhwan. Siapa yang sudah umurnya 15 tahun? Parisha. Siapa lagi? Kemudian yang kedua, mimpi basah. Ini mimpi basah. Apa maksudnya mimpi basah? Enggak, mimpi basah itu
Saya bahasa yang mudah ya. Bahasa yang mudah adalah waktu tidur siang. Tidur siang atau tidur malam. Kapan tidur siang atau tidur malam? Kita bermimpi. Mimpi. Tiba-tiba waktu bangun di celana kita sudah ada basah. Basah, tapi bukan ompol ya. Bukan ompol. Kalau ompol itu bau atau enggak? Enggak. Bau kalau ompol. Kalau kencing itu bau, tapi dia basah. Waktu basah kita pegang itu lengket-lengket sedikit. Nah, itu namanya mimpi basah. Sudah. Siapa yang sudah ngalamin tidur tiba-tiba siang hari atau malam hari, pagi-paginya basah di celananya, tapi bukan ompol, bentuknya dia lengket, kayak lendir lah, kayak lendir. Kalau diginiin dia ada ininya kayak benang. Itu namanya mimpi basah. Nah, kalau belum berarti belum kalian. Yang ketiga, aduh ya, ini saya membahas tentang orang yang balik. Allah mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebaikan. Bahkan dulu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi apa yang dialami waktu masa tersebut. Salah satunya adalah Miqdad bin Aswad. Beliau setiap hari basah celananya. Kenapa? Makanya bertanya kepada Rasulullah. Sekarang kita kembali ke sini ya. Tanda yang balik yang ketiga, keluarnya apa? Keluarnya apa? Bulu kemaluan. Sudah. Itu tanda balik yang ketiga. Keluarnya bulu kemaluan. Kalau 3 tanda ini cukup, misalkan kalian sudah umur 15 tahun. Kalian sudah umur 15 tahun atau mimpi basah atau keluarnya bulu kemaluan, itu sudah balik. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya belum ada ini semuanya, gimana puasanya, sah atau enggak? Siapa yang tahu? Kalau belum ada tanda-tanda ini, 3 ini, puasanya sah atau enggak? Sah. Kalau masih kecil, tetap kita dilatih untuk berpuasa. Nanti kalau sudah balik, kita sudah terbiasa untuk melakukan puasa. Sudah. Terakhir, yang terakhir, ini terakhir ini, tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Ini syarat orang yang berpuasa yang terakhir adalah tidak ada halangan. Apa itu halangan? Itu apa sih? Misalkan contohnya, contoh halangan, contoh sakit, kemudian safar, bepergian, kemudian haid dan nifas bagi wanita, haid dan nifas bagi wanita. Nah, sudah selesai. Sudah ya. Tadi halangan itu apa? Contohnya misalkan sakit. Misalkan siapa yang sakit? Fulan sakit
demam sudah 3 hari, boleh nggak dia berbuka? Boleh. Boleh kalau misalkan sakit untuk tidak berpuasa itu boleh. Ataupun misalkan nafis pulang kampung, rumahnya di Surabaya di Jawa Timur, maka nafis boleh berbuka ketika dia pulang kampung ke Surabaya contoh. Ataupun bagi wanita, kalau laki-laki nggak ada haid nifas ya, nggak ada, itu khusus untuk wanita. Haid dan nifas bagi wanita, itu aja. Sudah sampai sini paham ya? Karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Ya sudah. Kalau sudah, bukunya ditaruh, dimasukkan ke dalam tas. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, sebelum ditutup semuanya harus rapi, di tangannya di atas meja. Tangannya di atas meja semuanya. Udah? Yang mau buka di sini silahkan, yang mau pulang juga silahkan. Nggak ada paksaan. Sudah? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat silahkan keluar lewat depan. Yang akhwat duluan, lewat depan semuanya. Sudah? Belum? Mejanya yang ngambil dari bawah dibawa ke bawah. Yang ambil dari bawah mejanya dikembalikan lagi ke lantai 1 ya, jangan ditaruh di lantai 2. Saya ulangin, meja yang diambil dari lantai 1 dikembalikan ke lantai 1. Sudah, kalau sudah kalian yang ikhwan silahkan bubar.